Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini, 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara di hidupnya hari ini, satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini, 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya datang mengunjungi saudara-saudara sekalian, menyampaikan sesuatu berhubungan dengan pengharapan. Dan sekali ini kita mendengar bagaimana seorang raja pun perlu diberi motivasi, semangat baru oleh hamba-hamba Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Kami berdoa supaya melalui firman Tuhan ini kami diberi motivasi baru untuk hidup, bekerja keras, berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita melihat firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama 2 Tawarikh pasal 15 ayatnya yang ke-7. 2 Tawarikh 15 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Firman Tuhan disampaikan dalam dalam ayat 1. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa itu raja, dan berkata kepadanya.
Saudara pemirsa sekalian, saya ingin menolong kita hari ini untuk mengerti bahwa ada satu yang dapat memberi kita motivasi. Motivasi bekerja keras, motivasi melakukan sesuatu yang berguna untuk umat Tuhan, yaitu firman Tuhan melalui hambanya. Di sini nabinya bernama Asaria. Mungkin dalam perjanjian baru sekarang, bukan mungkin, memang iya, dalam perjanjian baru sekarang melalui hamba-hamba Tuhan, melalui pendeta, bisa juga bahkan melalui orang percaya yang Tuhan beri karunia nubuatan, karunia nabi. Sekarang masih tetap ada. Nanti silakan saudara-saudara membaca dari 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Di sana disebutkan karunianya nubuatan, bernubuat, menyampaikan sesuatu yang akan datang, yang akan terjadi, sehingga hati kita digerakkan oleh Tuhan. Antara lain misalnya yang kadang-kadang kita tidak sangkakan, yaitu supaya kita terlibat dalam merawat lingkungan hidup di mana kita tinggal. Bukan supaya tidak ada kiamat, hati-hati ya. Ada gerakan lingkungan hidup yang kemudian punya mimpi kalau kita menjaga baik lingkungan hidup ini, dan tujuannya ialah supaya tidak ada hukuman Tuhan. Jadi mari kita bukan seperti itu, tetapi kita digerakkan oleh hamba-hamba Tuhan ini untuk melihara, merawat lingkungan hidup kita supaya tidak terjadi perubahan cuaca yang ekstrim seperti sekarang. Itu motivasi. Misalnya, Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika 3 ayat 11 mengatakan kepada kita bahwa ketika aku masih bersama dengan kamu, aku mengatakan kepadamu, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kok keras sekali? Keras. Oleh karena pada waktu itu ada kesalahpahaman sehingga orang tidak mau bekerja karena menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan itu ulang terus sepanjang zaman terjadi begitu. Jadi motivasi yang diberikan oleh Rasul Paulus, seandainya pun Tuhan Yesus datang besok, hari ini kita harus bekerja keras, mencari dan menemukan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, bagi Raja Asa di sini, Nabi Asaria tadi menyampaikan apa? Kata firman Tuhan yang kita baca tadi, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Upah apa? Upah pembaharuan. Ayat yang usaha apa? Usaha pembaharuan. Upahnya nanti kita lihat. Ayat 8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya, diberi keteguhan hati dan motivasi, dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Sudah lihat? Sudah perhatikan? Langsung apa? Langsung ada gerakan. Jadi itulah pentingnya kita sekarang membaca firman Tuhan yang memberi motivasi. Jadi kalau ada hamba Tuhan di gereja saudara sekalian yang mendorong saudara, memberi motivasi bagi saudara-saudara sekalian, maka tolong jangan marah dong. Karena tujuannya ialah Minggu sudah mendengar firman Tuhan, Senin sudah mulai bergerak, dan dalam hal ini mengadakan pembaharuan. Saya ingin membaca bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita membaca bersama-sama dari Ibrani. Ya,
Perjanjian Baru, Ibrani pasalnya yang ke-10, pasal 10 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam pekerjaan baik, dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, ayat 25, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita lihat, perhatikan kata-katanya yang memberi motivasi. Marilah kita saling memperhatikan. Oleh sebab itu, dulu gereja kami buat seperti itu, di mana selesai kebaktian ada snack. Apa itu? Kue apa adanya, bukan untuk mengenyangkan, tetapi supaya orang masih ada waktu untuk ngobrol sebentar sebelum pulang. Jangan kita menjadi orang yang datang lurus-lurus, duduk, diam, amin, penutup, bangun, kemudian pulang lurus-lurus juga. Satu patah kata pun tidak ngomong dengan jemaat yang lain. Itu sebabnya kami di gereja kami menggunakan daftar hadir. Tujuannya apa? Supaya gembala, dalam hal ini ibu gembala, dan saya sebagai senior pastor juga punya alat untuk mengetahui. Jemaat yang tidak datang ya? Kalau tidak datang kita telepon. Sakit ya? Oh ya sakit. Kalau begitu segera petugas kami atau asisten gembala mengunjungi mereka. Tetapi kata firman Tuhan di sini, kita harus memperhatikan saling, itu artinya timbal balik. Saling memperhatikan. Nah, ini yang menarik. Saling mendorong. Saya mau tanya saudara sekalian, para pemirsa, apa yang perlu didorong? Motor mogok dan mobil mogok. Jadi kalau sudah melihat ada jemaat yang mulai mogok beribadah, ya kecuali dalam masa pandemi ini, mari kita mendorongnya, mendoakannya. Itu namanya motivasi. Jadi hendaknya para pemirsa sekalian yang mendengarkan program pada hari ini menjadi motivator, alat pendorong untuk membuat orang lain naik ke level yang lebih tinggi, maju lebih jauh, dan bersama-sama kita menikmati anugerah Tuhan, karena kita sudah melakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur kepadamu. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah yang terbaik untuk mendorong kami melakukan sesuatu. Dan bagi sebagian di antara kami mendengar firman Tuhan ini, apalagi kami hamba Tuhan, kami menjadi alat pembaharuan, alat pemulihan daripada Tuhan di gereja kami masing-masing. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.